Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah door lock lagi ya, menggunakan fingerprint lagi. Nah, tapi di video sebelumnya itu kita membuat fingerprint door lock, kita harus menambahkan sidik jarinya, itu kita harus mengubah programnya lagi gitu ya. Nah, jadi mengubah program untuk menambahkan sidik jarinya, lalu mengubah lagi untuk program untuk door locknya gitu ya. Nah, di video kali ini kita gabungkan untuk menambahkan sidik jari, lalu untuk door locknya menjadi satu gitu ya. Nah, untuk menambahkan sidik jarinya nanti kita menggunakan push button gitu ya. Nah, oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita saksikan videonya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini pertama ada Arduino Nano, lalu ada push button, kemudian ada papan breadboard, lalu ada mode relay, kemudian ada LCD I2C 16x2, lalu ada sensor fingerprint, kemudian ada solenoid door lock, dan pastinya beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya. Nah, untuk rangkaiannya kalian bisa lihat pada video berikut atau kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, setelah kalian rangkai seperti ini, kita hubungkan Arduino ke komputer. Nah, jika sudah, kita langsung ke programnya. Oke teman-teman, untuk programnya kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Bagi kalian yang tidak ingin melihat bagian ini, bisa langsung skip ke cara kerja alatnya. Oke, di sini pertama-tama saya bagi programnya menjadi beberapa bagian ya. Di sini program utamanya, lalu di sini enroll untuk menambahkan sidik jari, dan di sini finger untuk cek fingerprintnya ya. Nah, oke, kita bahas pertama untuk di program utamanya ya. Nah, di sini library yang saya pakai ada Fruit, fingerprint ya, lalu software serial, ini library bawaan, lalu EEPROM, ini juga library bawaan ya, dan Liquid Crystal I2C. Oke, untuk semua library-nya nanti kalian bisa download, linknya ada di deskripsi juga. Oke, di sini perlu diperhatikan ya untuk alamat LCD-nya. Jika kalian menggunakan alamat yang lain, bisa kalian ganti ya. Untuk video LCD bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Oke, di sini saya menggunakan pin serial ya untuk RX dan TX-nya di pin 2 dan 3 untuk fingerprintnya. Oke, kemudian untuk tombolnya saya menggunakan di pin A2, lalu untuk relaynya di pin 8. Nah, di sini
IADD, artinya EEPROM address ya. Saya buat 0. Nah, di sini kita panggil fungsi dari untuk cek fingerprint, lalu di sini fungsi untuk menambahkan sidik jari. Nah, di void setup di sini kita baca terlebih dahulu untuk EEPROM-nya ya. Jadi kita menambahkan EEPROM untuk supaya sidik jarinya tidak double gitu ya. Jadi nanti EEPROM ini akan bertambah ketika kita tekan push button, dia akan bertambah dan akan disimpan di EEPROM gitu ya. Jadi nilainya tidak mengulang dari 0 lagi. Nah, di sini jika EEPROM-nya lebih dari 200 ya, maka EEPROM akan menulis 0 gitu ya. Artinya dia ulang dari awal lagi. Nah, di void loop di sini jika tombol ditekan, ini artinya kebalikan dari high, artinya low nih. Di sini bisa ditulis begini atau juga bisa kalian tulis seperti ini, digital right sama dengan low ya. Nah, seperti ini atau seperti ini juga penulisannya sama ya, ada tanda seru di depannya. Oke, kemudian kita kasih delay. Nah, jika dalam delay ini push button masih ditekan, maka dia akan menghapus fingerprint yang sudah terdaftar di sensornya gitu ya. Nah, lalu kita buat EEPROM address-nya 0 lagi, dan kita write EEPROM-nya menjadi EEPROM address gitu ya, jadi 0 lagi. Nah, kemudian kita print di LCD ya, fingerprint sidik jari telah dihapus. Nah, lalu kita kembali ke awal. Nah, jika dalam 1 detik ini kita sudah tidak menekan tombol, maka dia akan berada di posisi sini ya. Jadi dia akan EEPROM address-nya bertambah 1. Lalu di sini saya buat EEPROM address-nya tidak lebih dari 50 ya untuk sidik jarinya. Nah, kalian juga bisa tambahkan sendiri ya. Misal sensor fingerprint kalian bisa support sampai 1000. Nah, bisa kalian tambahkan sendiri di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini jika lebih dari 50, maka dia akan set EEPROM address-nya 0. Nah, kita write untuk EEPROM-nya menjadi EEPROM address gitu ya. Jadi nanti dia akan ditambah 1, lalu dia akan di-save ke EEPROM. Jadi address ini tidak akan mengulang dari 0 lagi ketika alatnya dicabut gitu ya. Jadi nanti fingerprintnya bisa berbeda-beda gitu ya untuk ID dari sidik jarinya. Nah, di sini untuk enroll-nya, nah untuk ID-nya kita ambil dari EEPROM address gitu ya. Jadi berbeda-beda gitu ya. Nanti sampai dengan 50. Jika sudah 50, maka dia akan set ke 0 lagi. Oke. Nah, lalu di sini kita baca EEPROM address sama dengan EEPROM read untuk update datanya gitu ya. Nah, di sini untuk awal kita membaca sidik jari gitu ya. Nah, untuk enroll ini menambahkan sidik jari bisa kalian baca-baca sendiri ya, karena ini sebenarnya sama dari example-nya ya, example enroll, dan fingerprint ini juga sama dari example fingerprint itu sendiri gitu ya. Nah, di sini saya hanya tambahkan jika fingerprintnya tidak oke gitu ya. Nah, maka dia akan akses ditolak gitu ya, dia akan print akses ditolak, lalu dia tidak akan melakukan apa-apa gitu ya. Nah, jika benar, maka dia akan mengaktifkan relay. Nah, di sini relay yang saya punya aktif high gitu ya. Kalau teman-teman aktif low, maka kalian ubah saja di sini low, lalu di sini high gitu ya.
Nah, kebanyakan yang dijual di pasaran itu active flow ya. Jadi kalian bisa ubah sendiri. Nah, dia akan menyalakan relay, lalu print di LCD, akses diterima, dan kemudian delay 5 detik ya. For di sini saya buat for integer i sama dengan 5. Nah, jika i masih lebih dari 0, maka i-nya akan terus dikurangi ya. Nah, i-nya ini 5. Jika dia sudah 0, maka dia akan menyudahi for ini gitu ya. Nah, di sini saya kasih delay 1000. Nah, artinya jika dia 5 kali maka 5000, artinya delaynya 5 detik gitu ya. Nah, kemudian di sini ketika sudah 5 detik saya buat lagi relaynya low. Oke. Kemudian dia akan balik ke fingerprint ID gitu ya. Nah, seperti itu saja programnya, cukup simple. Nah, di sini langsung saja kita upload programnya. Sini kita pilih tools, lalu pilih boardnya. Di sini saya menggunakan Arduino Nano, lalu portnya di COM3. Oke, lalu kita langsung upload programnya. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Oke, sudah done uploading, langsung saja kita ke alatnya. Oke, untuk di alatnya seperti ini ya. Bacaan pertamanya di sini LCD system ready ya. Nah, di sini saya akan coba terlebih dahulu ya untuk jari saya. Saya akan menggunakan jari kanan saja ya. Sini 5 jari ya. Oke, kita akan coba. Ini belum saya daftarkan ya. Oke. Kita coba satu-satu. Kita coba jempol. Nah, bisa diperhatikan akses ditolak ya. Nah, kita coba telunjuk. Nah, akses juga ditolak. Lalu jari tengah ya. Nah, akses ditolak. Lalu jari manis. Nah, akses ditolak. Dan jari kelingking. Oke, agak susah ini ya. Kita coba. Nah, akses juga ditolak ya, seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara mendaftarkannya? Nah, jika akses ditolak di sini tidak berfungsi ya untuk door lock-nya ya, tidak aktif. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Tunggu. Coba. Nah, tidak aktif ya untuk door lock-nya kalau aksesnya ditolak. Oke. Sini untuk cara mendaftarkannya, pertama kalian tekan di sini push button ya. Jangan ditahan tapi ditekan saja sekali seperti ini. Nah, lalu bacaan di LCD tulisannya silakan scan sidik jari ya. Nah, kita scan, misal di sini saya akan daftarkan jempol ya. Oke, kita scan. Nah, lepaskan sidik jari, lalu tempelkan jari. Oke, kita tempelkan lagi. Nah, berhasil disimpan ya. Artinya sidik jari kita yang jempol ini sudah didaftarkan di sensor fingerprintnya gitu ya. Jadi kita bisa membuka door lock dengan menggunakan jari jempol kita gitu ya, yang sudah didaftarkan. Oke, kita akan coba. Nah, bisa diperhatikan akses diterima, dia 5 detik, lalu ini terbuka ya untuk door lock-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk telunjuk. Tadi kita belum daftarkan ya. Kita coba lagi. Nah, dia akses ditolak ya. Kita tambahkan lagi di sini. Kita tekan lagi buttonnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini tulisannya silakan scan sidik jari. Oke, kita scan untuk telunjuk yang belum didaftarkan. Nah, seperti ini kita lepas, lalu kita tempel lagi. Oke, berhasil disimpan ya. Artinya ini sudah tersimpan. Nah, 2 jari saya ini sudah tersimpan ya.
untuk telunjuk dan juga jempol. Kita coba untuk telunjuk seperti ini. Nah, bisa diperhatikan door lock-nya terbuka. Bisa diperhatikan relay menyala ya untuk LED birunya. Nah, kemudian di sini kalian jika menambahkan sidik jari harus jari yang sama ya. Maksudnya misal kita tambahkan di sini. Nah, misal kita scan pertama ini untuk jari tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian jari kedua itu menggunakan jari manis, itu tidak bisa ya. Nanti dia akan gagal disimpan. Nah, seperti ini karena dia membacanya tidak terkonfirmasi ya untuk sidik jarinya gitu ya. Nah, misal kita tambahkan untuk jari tengah satu lagi. Seperti ini, kita tekan, lalu kita tambahkan. Nah, seperti ini, kita lepas, lalu tempelkan lagi. Nah, berhasil disimpan. Nah, seperti itu, lalu kita coba. Nah, dia bisa membuka door lock-nya kembali ya. Nah, sekarang 3 sidik jari kita sudah bisa membuka sidik jari. Nah, sekarang bagaimana cara menghapusnya? Nah, untuk menghapusnya kalian tinggal tekan yang lama push buttonnya. Nanti di LCD akan print sidik jari telah dihapus ya. Kita tekan yang lama seperti ini sampai ada bacaan sidik jari telah dihapus. Artinya ketiga jari yang kita sudah daftarkan tadi itu sudah dihapus ya dari sensor fingerprintnya. Jadi kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Kita coba ya. Nah, kita coba. Nah, jadi akses ditolak gitu ya karena kita sudah hapus. Kita coba untuk telunjuk. Nah, sama, akses ditolak. Lalu jari tengah. Nah, sama, akses ditolak gitu ya. Nah, untuk menambahkannya seperti tadi, kita tinggal tekan sekali. Nah, kita scan jari. Nah, lalu lepaskan dan tempelkan lagi. Oke, sudah disimpan. Nah, kita akan coba sekali lagi. Nah, berhasil dibuka. Oke, berhasil ya. Nah, oke, mungkin demikian ya video dari saya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.